Mister G ininya yang lebih memahami. Kalau saya kan masih belajar sama Mister G. Oke, teman-temanku, saya ucapkan selamat datang dulu sama Abang Da ini. Selamat malam, Bang Dev. Malam Mr. G, malam semuanya. Malam. Malam Bang Dev. Kayaknya ini lagi di resto nih. Oh, Malam Bang Dev, warung cerita, selamat malam juga. malam Bang Edi. Malam semuanya. Malam Sheila. Selamat malam, Jelita. Malam Jelita. Ya malam Mbak Selamat Jelita. malam Mr. Z. Selamat kemalaman saya. Oke, nggak ada masalah. Saya masih punya Viti yang sangat menjengkelkan. Kopi dulu. Ampun Mister. Ada, tunggu belum waktunya ditayangkan. Soalnya masih fokus pada pledoi. Oke. Pledoi itu kayaknya pidana itu ya. Kalau orang udah ditahan itu ending-endingnya nggak ada yang lolos. Jadi pledoi itu kayak basa-basi doang gitu ya. Bener nggak sih? Ya, kalau kasusnya nyata, jelas tidak. Kalau kasusnya orang bukan pelakunya, bukan pelakunya ya pasti inilah dipertimbangkan lah. Kalau orang perkosaan antara laki-laki dan perempuan, lakinya disidang, perempuannya juga disidang, sudah nyata ya jelas tidak. Kalau kasus-kasus seperti begini ya pasti akan ada pertimbangan, apalagi hakim sendiri. Jadi kalau sebagai seorang pengacara itu nggak boleh pesimis, harus optimis. Beda kalau kasus-kasus yang nyata. Yang nyata itu artinya ya dia pelakunya, ya dia pembunuhnya, dia terbukti, ya enak itu. Tapi kalau begini nih antara ya dan tidak, jelas kan harus diadu. Mister G nggak jawab pertanyaan saya. Kalau terdakwanya udah ngaku gimana Mister G? Pertanyaan apa? Kan nggak penting. Orang lagi ngobrol kok jawab pertanyaan. Oke, begitu ya Bang Dev ya. Ya kalau kasus-kasus nyata, misalnya ya saya bilang nih, melakukan penipuan, iya saya, identitasnya saya ya jelas saya nggak bisa dibantu karena jelas saya. Tapi kalau saya tidak, saya ada di rumah kok, silakan digeledah sendiri rumah saya. Tapi dipaksakanlah saya menjadi tersangka misalnya, sampai pada akhirnya jadi terdakwa, saya tetap akan bertahan, saya tetap akan ngomong sama pengacara saya tidak melakukan, saya ada di rumah sama istri saya, kan begitu. Iya, betul. Itu loh, kecuali kalau kasus-kasus nyata, pencuri motor dibela, ya tetap dia akan mencuri motor, mau dibela bagaimana tetap dihukum. Ngono loh Bang Dev. Tapi mengurangi ya berarti ya, kalau itu berarti kan lumayan lah masih bisa mengurangi kalaupun bersalah gitu ya dengan pledoi. Nah, itulah tujuannya pembelaan, itulah tujuannya pledoi. Minimal itu ya, kan permintaannya itu antara membebaskan, melepaskan, atau setidak-tidaknya mengurangi dari ancaman hukuman itu. Jangan sampai begitu Bang Dev. Basep ini loh Basep nih. Tapi bukan si Tirin ya, bukan Ava ya. Ini saya bacakan nih Basep, tapi si Ririn ada di TKP. Iya, ini kan pembunuhan keji harus dipastikan. Bukan ada di TKP terus pembunuh banyak kok. Aku ada di TKP, aku nggak melakukan. Contohnya seperti itu. Ya, sabar aja dulu. Halo Mr. Z, ku terus ikuti komanya, nggak apa-apa, diikutin aja. Kalau ada yang salah tolong tegur saya. Nah ini Mister G, mungkin ini di luar konteks pledoi ya Mister G ya. Ya. Terkadang kan bagi seorang terdakwa itu dilematis nih Mister G. Contoh, ketika mereka tidak melakukan ya dan konsisten menjawab sampai akhir pembuktian, dia tetap konsisten tidak melakukan, ini kan dianggap sama jaksa ini kan terbelit-belit nih Mister G. Tetapi ada kembali lagi sehingga dilematis bagi mereka yang memang tidak pelaku
sama JPU dianggap terbelit-belit karena tidak, ya tadi tidak ada pengakuan itu, Mr. Ji. Bagaimana tuh, Mr. Ji? Nah, makanya ketika kita ini sebagai terdakwa dan kita beralibi, kita menceritakan atau kita membantah, maka kita harus bantahan terdakwa itu kan harus dibuktikan juga. Contoh saya nih, contoh saya, ya, saya dituduh melakukan pencurian. Sementara tidak ada bukti di tangan saya. Tidak ada apapun di tangan saya. Terus bagaimana bilang saya berbelit-belit? Kan saya memang tidak terbukti. Saya pada saat itu ada di mana? Contoh, saya kasih contoh nih ya. Yang viral saja. Siapa namanya itu yang di Bandung kemarin yang ditangkap tuh? Saya tahu. Peggy Setiawan. Peggy Setiawan. Kawan, ya. Boleh ditangkap saya. Bangga itu ditangkap. Telah melakukan penangkapan. Tapi begitu pra-peradilan dia tunjukkan bahwa saya tidak berada di situ dan saya ada di sini. Lepas dia, itu salah satu contoh ya, itu salah satu contoh. Masih banyak contoh yang lain. Gitu. Di dalam aturan itu sekarang ini, aturan sekarang ini KUHP yang baru itu polanya ya, pola kerjanya adalah restoratif. Jangan punya pemikiran untuk menghukum orang. Di dalam KUHP itu jelas tuh. Nanti saya bacakan lah. Tujuan daripada adanya KUHP ini adalah untuk restoratif. Seolah-olah tuh tidak hanya untuk menghukum begitu, tapi menyelesaikan begitu ya. Nah, masalahnya teman-teman tadi di bawah dia mengatakan nih dia kan ada di situ. Keberadaan orang ada di situ bukan berarti dia pelakunya. Iya benar itu. Terkadang kan itu ya, coba kita pelajari tentang apa sih itu tersangka. Tersangka itu orang yang karena perbuatannya atau karena keadaannya. Coba. Karena keadaannya. Contoh nih, orang sedang membangun tembok. Ya kan, tembok. Dia bangun. Tembok itu belum keras. Anak kecil lewat. Tembok itu roboh. Itu namanya karena keadaannya. Dia nggak melakukan, tapi karena keadaannya dia ada di situ. Contoh lagi, ada orang meninggal di sebuah kamar. Ini tidak ada di sini ya. Tiba-tiba salah satu keluarganya itu ayah dan tahu nggak, pisau yang ada di dalam tubuh ayah itu dia pegang, pasti dia akan berpetokan sidik jari. Apakah anak itu membunuh dengan adanya sidik jari? Tentu saja tidak. Tapi karena keadaannya, maka dia jadikan tersangka. Apa alat buktinya? Ada di sidik jari. Ngono loh, Pak. Kalau cerita kasus, Pak, udah gini ya, Pak, macam-macam lah. Tapi saya jujur ya, saya tidak mau kalau nggak yakin. Pasti saya lepaskan. Lah untuk apa kalau nggak yakin kok mau dipertahankan? Ya. Ini saya kasih tahu. Ini ada tappingan di bawah nih. Coba kita baca nih. Pengacara Ririn yang pertama melihat CCTV. Ada melihat 4 orang. Artinya apa? Wajar ketika ini menjadi dilema seperti ini. Bagaimana tidak? Sekarang di pengadilan bilangnya hanya dua, tapi tidak dibuktikan dengan CCTV yang full. Kalau tidak dibuktikan dengan CCTV yang full, masyarakat menimbulkan pertanyaan di situ. Betul. Sudah tertangkap di Majalengka. Wah, ini teman-teman nih. Alhamdulillah. Ayo kita mengucapkan alhamdulillah teman-teman nih. Dari Wardah sudah tertangkap di Majalengka. Bravo Polri, bravo Polda Jabar. Ya. Baru Sebetulnya kalau niat berapresiasi. cepat ya, Mr. Ji ya.
Ya, Barunya apresiasi saya setinggi-tingginya hormat saya kepada jajaran Polri, terlibat nah, khususnya Polda aku Jabar. merinding, Apresiasi. teman-teman. Aku merinding nih. Aku merinding, ya. Aku merinding kenapa? Karena yang begini-begini tuh pernah saya melakukan itu, teman-teman. Saya sampai di apa itu yang ada danau di Sumatera itu, Danau Toba, Toba. Danau sampai Toba. sampai di sana itu untuk mencari begini. Memang, aduh, sudahlah itu yang masa lalu ya teman-teman. Tapi ya masih ingat-ingat lah. Makanya saya berkomal-komal begini. Kenapa? Supaya saya tidak lupa dengan apa yang sudah saya terapkan pada saat itu. Saya inginlah bagi-bagi pengalaman dengan teman-teman, ya. Bukan berarti saya paling pinter. Enggak ada yang pernah bilang begitu. Bahkan saya itu mendengarkan. Itu terbang ke Sumatera Utara, terbang ke Kalimantan hanya untuk melayani korban, melayani pelapor. Tapi kalau sekarang ini saya tidak tahu, teman-teman, ya. Nolak laporan apa itu sudah bukan saatnya. Terima aja semua, terima. Nah, nanti diseleksi, diselidiki. Tapi betul-betul diselidiki. Gitu. Oke, terima kasih nih teman-teman ya yang bertanya-tanya ini. Pernyataan beliau yang pertama jujur, pernyataan beliau yang kedua settingan, disesuaikan dengan CCTV. Ya, benar. Saya sudah bicara banyak itu, tapi saya belum up. Saya sudah bicara banyak sama orang dari Indramayu, tapi saya belum up. Gitu ya, ingat nih. Saya sudah bicara sama teman-teman di Indramayu, tapi saya belum up. Saya dari Indramayu, Mr. Ji. Maaf, saya nggak nanya, Pak. Barangkali teleponan nama saya. Mr. Z, izin mau nanggepin Bang Celoteh ini, Mr. Z, boleh? Boleh. Ya, silakan. Ya, tadi kalau dengar apa yang dikatakan sama Bang Celoteh tuh tentang kalau bagaimana itu kalau terdakwa tetap konsisten tidak mengaku sementara jaksa menudingnya atau menuduhnya berbelit-belit karena dia tetap tidak mengaku. Saya rasa begini, kalau seandainya jaksa itu mempunyai bukti yang tidak terbantahkan, maka biar tidak mengaku pun si pelaku ya tetap bisa kena vonis, bisa divonis karena ada dasarnya dengan dasar yang kuat. Itu kan. Betul. Nah, itulah pentingnya berkas-berkasnya mereka itu sampai di persidangan itu secara lengkap sehingga pada saat bersidang itu menampilkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Itu yang kita pengen sebetulnya. Sehingga meskipun tersangka itu tidak mengaku sampai endingnya pun sampai jatuh vonis tidak mengaku, itu masih enak kalau dikatakan berbelit-belit. Tapi kalau dia tidak memiliki pembuktian yang cukup seperti sekarang lah istilahnya di kasus Ririn ini, maka tersangka berbelit-belit sekalipun kita tetap teriak-teriak terus di sini, nggak bisa membela penuntut umum atau jaksa karena memang tidak menyodorkan bukti-bukti yang kuat, Kalaupun ada pengakuan dari salah satu pelaku saat ini, ada pengakuan, toh bukti-bukti yang disodorkan juga bukti-bukti yang tidak memiliki kekuatan menurut saya, hanya dianggap sah ya oleh jaksa dianggap sah. Begitu menurut saya, Mr. Z. Baik, itu Betul, ini betul. saya belum ini ya, mungkin Bang Celoteh belum pernah mungkin teman-teman di bawah mungkin pernah saya perlihatkan ya bahwa terdakwa kasus pembunuhan itu dibebaskan ya. Oh iya, banyak Mr. Ji, kalau itu contoh-contohnya banyak. Nah, makanya dari situ, kenapa kok mereka dibebaskan, Pak Celoteh? Itu karena walaupun dia jadi terdakwa, itu disudutkan oleh jaksanya. Jaksanya menuntut juga, Pak. Tapi karena alat buktinya nggak cukup, dan tidak bisa dibuktikan dalam proses persidangan, maka apa yang harus dilakukan? Ya harus dibebaskan, Pak. Masa menahan orang yang tidak cukup bukti, Pak? Ini contoh ya, teman-teman. Bukan berarti kita berbicara yang lain ya, teman-teman ya. Percaya nggak, Pak? Satu lagi,
Lanjut nih, Sir. Tunggu dulu, itu dibebaskan, Pak. Nah, sekarang Mr. G begini. Ada salah satu terdakwa yang menuduh terdakwa yang lain bahwa dia itu terlibat dengan ya katakanlah bukti yang sumir itu. Nah, sedangkan dalam undang-undangnya kan satu saksi bukanlah saksi. Nah, itu bagaimana Mr. G? Ya, oke. Menuduh apapun tuduhannya itu nggak masalah. Silakan dituduhkan. Tapi tidak asal nuduh. Harus dibuktikan. Tadi kan sudah disampaikan sama Mbak Jelita itu. Bapak ilo tak tuduh boleh. Tapi kan saya harus membuktikan. Kalau pembuktiannya sumir, tidak jelas, kabur, kejanggal, ya penuh kejanggalan, ya nggak bisa Pak. Itu asal nuduh namanya. Kalau asal nuduh namanya fitnah itu. Oh iya. Mantap Mr. G. Ya jelas mantap Om, 32 tahun. Iya. Ada contoh kasus ya Mr. Z. Ini baru aja terjadi di sini di tempat saya sini. Mr. Z. Baca dulu nih. Baca Ya. dulu. Nanti kalau ada yang mau naik, aku turunin ya. Aku kok kalau naik tuh ngantuk aku. Ya, kalau di Komal Huru Izin, Hara izin, ya nonton. izin saya baca Mr. Ji. Baca ya. Tak Enggak, terbukti emang bersama. tadul aku Tunggu, ngantuk Prof. Emran kan. aja, Nanti Mr. kalau Ji. nanti kalau ada yang mau naik, aku turunin aja ya. Kalau aku Ya, diem ya. berarti udah tidur aku. Oke, Ya, Sela. salah. Oke, izin saya baca Mr. Ji. Baca. Tak terbukti bersalah, PN Gianyar bebaskan terdakwa kasus pembunuhan. Saya kasih contoh ini banyak kok di tempat-tempat lain. Ini hanya salah satu contoh yang diberitakan. Makanya teman-teman, kalau menuduh orang itu jangan cepat sekali ngomong. Contohnya, Mr. Z, fan Ririn. Kalau saya suruh buktikan kamu nggak bisa. Ya kan? Namanya fan itu apa? Harusnya Ririn yang ngefans sama saya. Betul Mr. G. Saya ngefans sama Mr. G nih Mr. G. Iya, tapi saya itu kalau di fan tuh malah nggak pede. Saya di Komal-Komal nih seumur-umur saya punya TikTok baru di Mr. G aja nih. Nah, iya. Ya, gitu loh teman-teman, ya. Ini loh. Jangan, makanya ini kalau teman-teman tuh begini, sesuatu tuh jangan pesimis. Ada kok teman kita ini. Teman kita banyak yang berjuang dan berhasil banyak. Salah satu contoh ini. Dan yakin ini juga diperjuangkan oleh pengacaranya. Pengacaranya mengatakan, namanya juga pembunuhan kan pasti didampingi ya sama penasihat hukum kan. Ya enggak? Betul. Terus tak terbukti bersalah, PN Gianyar bebaskan terdakwa. Sama juga ya. Ini sudah dituntut ini sama jaksa ini. Coba teman-teman dibacalah itu ada Kamis 25 September 2025 itu dibaca. Sepanjang kita itu, makanya aku seneng lihat itu. Jadi kita nggak perlu reaktif ya teman-teman ya. Kita nggak perlu reaktif menghadapi sesuatu masalah itu, tidak perlu reaktif, tidak perlu menonjolkan bahwa saya tidak bisa, saya ribut. Nah itu nggak boleh. Didengarkan dulu, baru pelajari. Oh, kok begini ya? Hakim minta apa ya? Oh, hakim minta. Banyak kan permintaannya hakim tuh. Hakim minta hadirnya ahli. Untuk apa? Untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ada semua itu dipelajari. Habis itu, kembalikan ke hakim. Kembalikan aja ke hakim. Dengan hak-hak kita di pledoi itu. Sebagaimana permintaan hakim yang mulia. Pada hari itu mengatakan bahwa meminta adanya agar bukti CCTV, rekaman CCTV haruslah dilakukan dengan uji digital forensik. Namun, jaksa penuntut umum sampai detik ini tidak mampu menunjukkan,
tidak mampu menghadirkan. Dengan demikian maka dasar-dasar yang dijadikan sebagai alat bukti menurut kami dan dikuatkan dengan KUHP pasal sekian itu tidak sah. Apa hakimnya tidak terpengaruh kalau begitu? Terus misalnya kalau hakimnya gini. Allah, pokoknya hakimnya gitu, apa enggak dihujat itu hakim tuh? Iya. Ngono loh, bro. Kalau hakimnya berani, saya hakul yakin Mr. J, Ririn bisa bebas asal hakimnya berani. Kita tidak bilang bebas ya. Mungkin ada keyakinan hakim yang lain dengan fakta-fakta yang lain mungkin yang kita tidak tahu. Karena tergantung bagaimana hakim menilainya. Tapi yang bahasa saya tadi itu adalah bagian daripada celah-celah hukum. Nah, kalau pengacara-pengacara yang cerdas, cermat, dan paham, pasti yang begini ini jadikan celah. Akan dimasukkan ke dalil-dalil pada saat pembelaan. Bukan pembelaannya direndahkan sama orang lain, nggak begitu. Oke, ke Bang Ari dulu. Selamat malam Bang Ari. Ada Bang Ai nih. Selamat malam, Malam, Mr. Bang G, Ari. Bang Kampung Edi, juga ini. Pak Waman, Bang Mile, Bang Celoteh, Bang Dep, Kavia, Bang teman-teman yang di bawah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tabik pun Bang Edi, Bang Mile lagi di Lampung, Bang. Enggak, emang istri saya orang Ya sini, pun. Bang. Oh, Istri orang Lampung. besok pedo ya, Mr. Z ya? Ya Pak Hakim. Kok Pak Hakim sih? Yang mulia. Pak Hakim kan? Yang mulia kan Mr. Z di sini ya kan? Tidak, soalnya baru telepon-teleponan tadi sama Pak Hakim. Jadi masih ingat terus itu ya. Ya, Mr. Z, saya sedikit mau nambahin aja tadi penjelasannya Kak Via ya. Ini menurut pendapat saya sih ya. Memang kan pledoi itu terkadang digunakan, kadang juga enggak, kadang-kadang ya didengar hakim, kadang-kadang juga nggak didengar hakim gitu loh. Cuma kan kembali lagi pledoi itu buat apa sih? Buat pembelaan sama buat meringankan ya kan. Tapi kembali lagi tergantung kasus-kasusnya kalau menurut saya Mr. Z. Karena apa? Kalau kasus-kasus yang mungkin pledoi itu terkadang tidak didengarkan oleh hakim karena kesatu terdakwa sudah mengakui barang bukti itu sudah kuat yang didapatkan dari awal proses penyidikan sampai dengan P21 dakwaan semuanya sudah lengkap ya, dan apapun yang diminta hakim itu pasti sudah disodorkan gitu kan, sudah dihadirkan oleh pihak JPU-nya gitu kan. Sama mungkin saya mau nginiin ke kasus yang Mirna ya Mr. G. Mungkin di kasus Mirna kenapa hakim tetap memutuskan, karena kalau menurut pandangan saya karena apa yang diminta hakim itu dihadirkan, ahli digital forensik semuanya dihadirkan semua, barang bukti semuanya sudah dihadirkan. Nah makanya kenapa kembali lagi ke keyakinan hakim gitu kan, apabila jaksa JPU sudah mampu memberikan barang bukti itu sekuat mungkin ya pasti hakim nggak mungkin ada pasti kan diambil semua itu kan dari barang bukti fakta persidangan. Tapi timbal baliknya kalau di kasus yang seperti ini gitu, kalau yang seperti ini justru kalau yang saya lihat ya dari awal mungkin yang salah satunya nanti bakal jadi pledonya Pak Tony itu ya salah satunya di barang bukti ya, barang bukti, alat bukti gitu kan, itu yang bakal jadi pembelaan buat Riri nanti gitu kan. Karena di kasus ini ya terus terang aja kalau saya pribadi sendiri ngelihatnya memang belum terang, belum jelas gitu kan. Dan hakim juga justru kan yang kita lihat di fakta persidangan, hakim juga sebetulnya masih ragu gitu. Kalau ini menurut saya, terserah kalau menurut teman-teman yang lain gitu. Kalau menurut saya ya hakim sendiri tidak mampu gitu
masih ragu gitu dengan barang bukti, alat bukti yang dihadirkan. Justru yang diminta hakim juga sampai detik ini batang hidungnya ahli juga nggak nongol, Mr. Ji. Itu salah satu jadi pertimbangan hakim juga gitu kan. Nah makanya saya selalu bilang kalau memang benar alat bukti itu semuanya memang sudah lengkap, sudah diperiksa sama ahlinya dari awal proses, ya mungkin sedikit banyaknya tidak didengar lagi pledoi ini gitu kan. Paling hanya Pak Tony paling melakukan buat apa? Buat meringankan aja, meminta kepada hakim. Tapi kalau dengan barang bukti, alat bukti semuanya seperti ini, ahli minta dihadirkan, justru dari majelis hakim sendiri yang meminta tidak dihadirkan juga oleh pihak JPU, dan dari mana hakim nanti mau memutuskan, sedangkan hakim juga masih ragu gitu kan. Apabila kemarin yang saya bilang CCTV 0501 dan CCTV terakhir yang menjadi perdebatan kita di itu antara yang digotong beras, telur atau mayat kan, hakim juga belum tahu dia kan. Nah makanya dengan tidak adanya ahli yang dihadirkan oleh pihak JPU itu sangat sebetulnya pihak dari Pak Tony ya, kalau menurut saya pribadi nih, kembali lagi Mr. J, itu dia sudah menang sih kalau menurut saya. Tapi kan kembali lagi nanti pembelaannya tinggal di besok kan, di pledoinya mudah-mudahan tidak ada celah sedikit pun buat Pak Tony untuk apa ya, membatalkan semua barang bukti yang sudah dihadirkan yang tidak sesuai dengan undang-undang itu tadi, Mr. J. Itu aja Mr. J, terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Mungkin ada yang mau nambah, silahkan ya. Ini nanti juga saya akan sampaikan kepada teman-teman semua bahwa meskipun dia sudah terdakwa, diancam berapa tahun pun, pada akhirnya ketika pledoi, justru hakim akan terpengaruh di situ. Jangan pesimis teman-teman, jangan pesimis. Oke, silakan yang mau bernarasi ya. Jangan bertanya Malam, ya. Mr. Ji. Ya, Malam, silakan. Mr. Ji. Sampai saat ini kan itu terdakwa Ririn kan masih konsisten dengan apa yang dia rasa tidak lakukan, Mr. Ji. Didukung dengan pembuktian dari pihak JPU yang pembuktiannya itu kurang kuat gitu, Mr. Ji. Ya. Apakah ini sangat berpengaruh besar terhadap keputusan hakim gitu, Mr. Ji? Kalau saya pribadi pun seandainya saya tidak melakukan itu, mau terus dituduh, dipaksa untuk melakukan, ya sampai kiamat kurang 2 menit setengah saya nggak bakal mau ngaku, Mr. Ji. Nah di saat ini kan juga kan seperti apa yang kita lihat di lapangan atau di persidangan, bukti-bukti yang dihadirkan JPU bahkan ahli yang tidak bisa dihadirkan pun masih bisa menguatkan terdakwa Ririn. Apakah ini semua bisa berpengaruh terhadap putusan hakim gitu, Mr. Ji? Terima kasih. Makasih Pak. Jadi gini Pak. Jadi begini, ada caranya sebenarnya. Ada caranya ketika apapun pengakuannya Ririn kan tidak pernah dianggap Pak. Apapun pengakuannya Ririn kan nggak pernah dianggap. Pokoknya dianggap tuh dia sudah bersalah. Buktinya ada kok. Dari tuntutan jaksa itu sudah kemana-mana itu. Makanya semalam itu kita sudah ulas. Terus pengunjung sidang itu mau ngomong benar pun tetap dianggap salah karena sudah terdoktrin. Ya bahasanya terdoktrin. Pokoknya harus ini. Ini menurut saya ini ya, harus ini tuh kelihatan Pak. Harus ini pokoknya tuh kelihatan. Bagaimana bisa dua orang ini didakwa oleh jaksa penuntut umum. Yang satu itu bisa dijadikan pahlawan. Yang satu ini sudah dijatuhkan serendah-rendahnya. Psikopat lah, residivis lah, pemabuk lah, preman kampung lah, panggilan Pak Bos lah, apalah, itulah semua. Framingan tuh sedemikian rupa. Tetapi untuk membuktikannya sulit. Pernah ada yang datang di sini menanyakan, itu kan residivis. Saya tanya, apa itu residivis? Begitu saya tanya, kamu pernah lihat bahwa itu dilakukan penahanan? Perkara apa? Kasus apa? Di sidang di mana? Nggak bisa. Jadi semua itu jelas. Kebencian. Termasuk kebencian itu ditunjukkan kepada Tony yang notabene sebagai
penasihat hukum terdakwa. Padahal Tony itu memang tugasnya pengacara ya begitu. Mau mendampingi apapun ya itu namanya pengacara. Tapi dibenci juga. Ada yang tapping tuh biasa tuh. Ririn hukuman mati, Tony 5 tahun. Itu kan jadi framingan, Pak. Siapa yang ngomong begitu itu? Nah, makanya saya ajak di teman-teman. Kalau kita sebagai masyarakat, akalnya itu agak kosong sedikit lah, biar bisa diisi. Ya, masih mending ya Pak ya. Tapi masalahnya kalau sudah full isinya itu opini, ya percuma. Makanya, mohon maaf, saya di tempat saya ini Pak, kalau ngomongnya nggak bener, tappingannya nggak bener, saya blokir Pak. Kenapa? Saya sendiri tidak mau mengikuti dosa, saya berharap mereka itu tidak berbuat dosa. Itu tujuan saya. Oke ya. Nah, berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan, kalaulah hakim meskipun di apa pengakuannya ini karena satu orang begini, kemudian yang satu begini, ingat ya Pak ya, dua-dua terdakwa ini ya kejam kalau memang dia pelakunya. Sekarang coba diintip dulu. Ya, diintip saja dulu. Yang tahu TKP ini siapa? Semuanya ke Prio. Yang tahu TKP ya, iya saya ada di situ, iya itu palu saya, iya cangkul saya, iya saya menguburkan, iya saya ikut melap-lap. Itu pengakuan dia. Satu-satunya pengakuan dia yang kepada Ririn adalah, ya saya melihat dia sedang membantai, ya saya lihat dia sedang membunuh, ya saya lihat dia sedang memukul. Tapi itu kan kata Prio. Kata Prio. Artinya apa? Masih berdiri kan sendiri-sendiri. Nah, jaksa itu harus membuktikan selain kata Prio. Apa? Ya minimal ada bukti saintifik. Yang mana? Yang CCTV. Gitu, Iya. Pak. Oke. Mr. Z. Pak Edi Mr. cukup Z. ya, Pak Di? Iya, padahal sejauh itu kan Prio juga sudah diotak-atik sebelumnya, Mr. Ji, di pertengahan persidangan. Tunggu dulu. Kita kan sudah tahu semua bahwa saudara Prio kan sebelum otak-atiknya keluar itu Agustus yang kan kedua sudah diotak-atik. Ya itu otak-atiknya Pak, itu kan subjektif ya. Saya juga tidak mau masuk ke situ. Apa yang dilakukan di lapas dengan siapa, bagaimana bergainingnya, saya tidak tahu. Makanya saya tidak mau ngomongin itu. Yang jelas adalah fakta-fakta persidangan yang kita omongin. Itu ya Pak Edi ya. Jangan Ya, arahkan saya ke artinya kan, lapas dong Pak. enggak, Nanti jadi subjektif ngomongan saya. Ya artinya Mr. Ji ini kan semuanya seolah-olah seperti Saya kan nggak mau dipaksakan kalau gitu, ngipul Mr. Ji. Pak. Saya nggak mau kalau Iya ngipul. dong. Kita bedah fakta yang ada aja, Mr. Ji, sepakat. Tapi di luar Ya, artinya persidangan di situ. saya banyak tahu Mr. G. Nah, iya, Pak, bagus. Ini Vero, Itulah yang tunggu lain dulu, kita coba juga silakan. hormati. Saya rasa cukup itu dulu. Ya, coba dihormati dulu. Vero, ini Vero dia mengatakan Ririn otak pelaku nggak mungkin ngaku. Loh, tinggal dibuktikan otaknya. Makanya CCTV-nya dibuka supaya otaknya terbuka. Bukan ngaku itu karena kamu harus ngaku, nggak begitu. Saya bilang orang itu nggak mengaku nggak apa-apa, tapi buktinya yang kuat. Ngono loh. Jangan asal tapping gini. Coba naiklah Vero, naiklah. Soalnya begini, Mr. Ji ya, CCTV ini kan cukup signifikan. Artinya Tunggu dulu, bisa tunggu. dikatakan Pak, mata kedua kita. Pak Edi, gitu Pak loh. Edi, Pak Edi kan Ya. tadi bilang sudah selesai. Pak Edi bilang selesai. Saya ini Prio udah mengakui. Prio sudah mengakui bahwa Ririn pelakunya. Di dalam hukum Indonesia itu, Prio itu terdakwa. Dia memberikan keterangan tidak di bawah sumpah. Dia baru sendiri. Makanya ya susah. Aku nggak tahu ngomong sama Ririn sudah mengakui.
Ririn juga sudah mengakui. Mengakui apa Ririn? Mengakui bahwa saya pembunuhnya. Belum ngakui dia. Nggak ada Mr. Ji, nggak ada. Sampai detik terakhir Ririn masih konsisten. Tunggu dulu. Dia tidak terlibat dalam pembunuhan. Oke, teman-teman diam dulu ya, aku tak nanya sama Vero. Kecuali kalau dia bisa jawab saya ini, baru saya akui bahwa Vero hebat. Biar tapping aja nggak apa-apa. Ini tak biar dia apa namanya? Biar kelihatan hebat itu, saya tanya dulu. Vero masih ada nggak Vero? Vero typing dulu Vero. Masih ada nggak kamu di bawah Vero? Nggak bisa dia, nggak bisa tapping dia. Sudah dihajar sama ini. Biar dia bisa nonton saja, tapi kesel dia. Aduh, aku nggak bisa tapping nih, gitu kan. Begini loh. Ya, dia bisa nonton, tapi nggak bisa tapping. Begini loh. Anda itu kalau mau bernarasi, baca dulu apa yang dibaca, dakwaannya. Jangan habis dari pasar tiba-tiba tapping, habis dari pasar tiba-tiba tapping, ya nggak bisa. Baca dulu, pahami dulu, baru tapping. Izin Mr. Ji, ada lagi typingan nih Mr. Ji dari Mang Nur. Banyak bukti yang mengarah bahwa Ririn jelas-jelas pelakunya, bukan hanya CCTV aja Mr. Ji katanya. Mang Nur, typing Mang Nur itu. Ya, tanya Mang Nur, tanya dewe, aku malas kalau nanya beginian. Coba tanya sendiri. Mang Nur, izin kan katanya Mang Nur typing banyak bukti-bukti. Bukti apa saja Mang Nur yang mengarah kepada Ririn adalah Ririn pelakunya? Tolong di typing Mang Nur. Terus tanya Mang Nur sudah baca dakwaan atau tuntutannya Mang Nur? Nah itu Mang Nur udah baca dakwaan dan tuntutannya belum Mang Nur? Nanti jangan-jangan nggak tahu lagi dakwaannya apa. Nah, terus tanya juga kalau pria ngapain? Dia ketakutan, dia terancam gitu mungkin jawabannya nanti. Belum dibalas ini Mister sama si Mang Nur. Mister, cerita dikit soal kasus orang Indonesia di sini ya Mister ya. Jangan. Sebenarnya intinya sih mau cerita tentang cara pengungkapannya ya. Jadi ada satu orang Indonesia di sini, beda kota ya sama saya. Dia itu kerja di pertanian, Mister. Kerja di pertanian. Nah, di satu rumahnya itu ada beberapa kamar. Jadi para pekerja itu ditaruh di kamar masing-masing gitu loh, kayak mes gitu, Mister. Bentuknya, tapi di sini rumah. Lalu kemudian ada salah satu penghuni kamar, itu orang Vietnam, dia kehilangan dompet, Mister. Periksa-periksa di setiap kamar, lalu dapatnya di kamar orang Indonesia ini, dompetnya. Dompetnya didapatnya di kamar orang Indonesia ini. Akhirnya kan dia jadi tertuduh kan, Mister. Dia jadi tertuduh. Tapi si orang Indonesia ini pinter, dia nggak mau apa-apa, tapi dia minta dipanggilin polisi. Dia minta, segitu percayanya gitu loh sama penegak hukum di sini. Dia minta dipanggilin polisi. Nah, si orang yang kehilangan ini nggak mau dipanggilin polisi. Tapi ini yang perempuan yang kamarnya terdapat dompet itu minta dipanggilin polisi. Akhirnya dia teleponlah polisi, datanglah polisi. Tahu nggak, Mister? Kan kalau udah ada barang bukti biasanya diangkut ya, Mister. Biasanya kan begitu. Udah jelas ada di situ. Tapi polisi sini nggak kayak begitu, Mister. Gimana? Diperiksa dulu itu sidik jarinya di dompet itu, Mister. Ya. Diperiksa dulu sidik jarinya dompet itu. Ternyata hasilnya tidak ada sidik jari si pemilik kamar, Mister, di situ. Ya. Oke. Ya itu. Jadi lolos lah dia. Iya, itu ada tuduhan saja. Oke, sabar dulu teman-teman. Masih ada yang lebih menggoda iman nanti. Sabar dulu. Ya. Mang Nur. Saya sapa dulu, selamat malam Bang Ai. Selamat malam Mr. Z, selamat malam semuanya. Masih malam Mister, mingguan saya nih. izin turun Mister ya. Badan agak kurang sehat juga ini, biar nanti kesempatan yang lain kalau mau naik.
Mr. Ji ya. Boleh, Selamat boleh, malam semuanya. boleh, Terima boleh. kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak ya, saya minta Bapak betul-betul istirahat dan tidur. Kalau saya lihat ada di koma lain, berarti memang Bapak memang pindah. Oke teman-temanku, sabar dulu ya, sabar dulu. Sabar dulu temanku, saya akan tunjukkan kenapa terdakwa bisa dibebaskan. Aku tuh nggak tahu ini kenapa setelannya TikTok beda-beda lagi nih. Kemarin bagus, sudah dipelajari, hilang lagi. Oke teman-teman, yang mau naik silakan tapping deh teman-teman. Tapi tapping dulu, jangan langsung naik dulu, tapping dulu baru saya lihat. Teman-teman, Mangnur naik, coba Mangnur. coba deh ya. Di sini ada judulnya apa nih? Milik, baca yang keras, Milik. Tak terbukti bersalah, PN Gianyar bebaskan terdakwa kasus pembunuhan. Oke, sebentar dulu teman-teman. Punya apa nih? Apa yang itu? Ah, ini coba apa ini? 2 terdakwa korupsi proyek internet Seruyan divonis bebas. Tuh. Jadi jangan bilang terus tuh. Ini apa nih? Kasus korupsi lahan PTPN 2, 4 terdakwa divonis bebas. Nah, hakim bisa membebaskan, bisa. Bisa. Apa ini? 2 terdakwa kasus korupsi wastafel COVID-19 di Aceh divonis bebas. Nah, begitu maksudku itu. Lah, piye ki? Artinya bisa, teman-teman. Tuh, yang tadi ya, tuh. Jadi sedang Bebas 4 terdakwa korupsi pengalihan HGU PTPN 2 dibanding jaksa. FKSM minta usut dugaan bocornya ratusan miliar PAD Deli Ya. Serdang di 4 perumahan Citra Land. Ini baru juga teman-teman nih, Juni 2026. Oke. Dari sini teman-teman, saya ajak teman-teman untuk menggunakan pola pikir. Bagaimana yang dimaksud dengan pola pikir itu? Nanti saya mau bertanya Mr. Ji ya, izin. Itu siapa yang nangis tadi? Anak tetangga Mr. Ji. Mau bilang aja anakmu nggak ngakuin kamu tuh gimana sih? Izin Mr. Ji. Nah, Ya. itu dari kasus-kasus yang terdakwa itu bebas, apakah itu pengacaranya pro bono Mr. Ji? Pastikan profesional Mr. Ji. Saya belum dengar ya. Belum pernah dengar pengacara yang pro bono itu terdakwa bebas gitu. Belum pernah dengar sih Mr. Ji. Pengacara itu tidak penting di pro bono, bayar itu tidak. Yang penting narasinya, fakta persidangannya. Hakim itu tidak akan menilai ini pledoinya ini pro bono atau enggak pro bono, enggak penting. Yang penting itu narasi yang dibangun fakta apa enggak. Contoh nih, bahwa jaksa tidak mampu menghadirkan ahli digital forensik. Itu fakta atau fiktif? Fakta. Ya sudah, kalau itu fakta, itu yang dijadikan pertimbangan lah. Enggak, maksud saya begini Mr. Ji, izin. Nah, kalau terdakwa itu kan pasti ada kuasa hukumnya Mr. Ji. Nah, mungkin kuasa hukumnya terdakwa yang bebas ini juga bukan dari pro bono Mr. Ji, profesional gitu maksudnya. Yang independen. Kalau yang pro bono saya belum pernah dengar sih Mr. Ji. Maksudnya kan dalam ini mohon maaf ya. Saya tidak mengecilkan atau mengesampingkan yang pro bono dengan profesional. Dari kasus ini saya melihat ada gitu, ya gitulah Mr. Ji. Saya takut salah ngomong Mr. Ji. Ada begini teman-teman, teman-teman jangan menyepelekan namanya pro bono, profesional, itu sama aja. Saya profesional sekarang karena saya dibayar. Saya besok karena hati saya mengatakan saya harus bela dia tanpa uang,
Itu namanya pro bono. Dan saya harus berjuang mati-matian. Sama. Oh, pro bono itu nggak cuma di LBH, Mr. Ji. Yo, kita ini bisa dengan ini Hotman Paris Hutapea selalu mengedepankan hati itu. Ya kalau pengusaha jelas dia harus profesional, tapi kalau orang tidak punya uang, ya dia bilang saya bebas tanpa biaya. Kasus Peggy itu pro bono, Mr. Ji. Gitu. Jadi Bang Mile, jadi jangan ini orang pro bono, ini orang profesional, enggak begitu. Itu semua dari hati nurani kita. Ada emak-emak, ada tukang sayur, tiba-tiba ada masalah. Kalau kita ini tersentuh hati kita, saya mau bantu dia, udah bantu aja. Bu, sini Bu, tanda tangan sebagai kuasa ya, aku gratis. Udah. Tapi kalau ada ayo, tapi punya motivasi yang lain ya itu nggak tahu saya. Siap komandan, siap. Ya, mungkin saya menambahkan Mr. Ji. Jadi sebetulnya betul bukan masalah pro bono atau bayar atau enggak, tetapi profesionalisme dari pengacara, Mr. Ji. Bang Tony itu beberapa kali pro bono dan salah satunya adalah waktu kasus Peggy, itu murni pro bono. Bahkan mungkin Bang Tony keluar biaya ya, keluar ya untuk ingat kita waktu Bang Tony ngasih HP menggantikan HP saksi yang disita oleh Polda. Nah, karena Bang Tony kasihan dengan mereka yang sudah bersaksi, akhirnya diambil HP-nya, maka diganti oleh Bang Tony. Jadi pro bono mungkin kalau LBH pro bono tetap dibayar sama pemerintah ya. Tapi kalau yang pribadi pro bono itu pure betul-betul gratis itu. Jadi kembali lagi Bang Mile, itu bukan terkait bayar atau tidak, tetapi sikap dari pengacaranya profesional atau tidak itu sih sebetulnya. Berarti profesionalisme individunya lah Bang ya. Sepakat itu. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih Mr. Ji. Ya, jadi jangan berpikir bahwa pro bono itu hanya dari LBH, tidak. Kita ini bisa juga sepanjang kita ini tersentuh hati kita ini pro bono, tersentuh loh ya. Tapi kalau merasa bahwa saya ini pro bono, tapi aku mau sidang 5 juta dulu, aku mau sidang 5 juta dulu, aku mau sidang 5 juta dulu, itu bukan pro bono, itu pro roro, itu pengeretan itu. Oh loh ya. Tadi sudah saya jelaskan semua teman-teman ya. Pro bono itu apa? Aduh, biar saya nggak ngomong salah nih, asisten. Ini loh ada yang nanya pro bono, mau nggak melayani? Nah nih, oke, lanjut. Pro bono adalah pemberian layanan atau bantuan hukum secara cuma-cuma, gratis, oleh seorang pengacara atau advokat kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Istilah ini berasal dari bahasa Latin pro bono publico, yang berarti demi kebaikan publik. Berikut adalah rincian penting mengenai pro bono yang perlu Anda ketahui. 1. Dasar hukum dan kewajiban. Di Indonesia, kewajiban memberikan layanan pro bono diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Seorang advokat diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum tanpa memungut biaya bagi pencari keadilan yang tidak mampu. 2. Standar pelayanan. Meskipun diberikan secara gratis, advokat yang menangani kasus pro bono terikat oleh kode etik. Mereka wajib memberikan kualitas pelayanan dan perhatian penanganan perkara yang setara dengan klien yang membayar. 3. Syarat penerima bantuan. Layanan ini tidak bisa diajukan oleh semua orang. Pemohon bantuan hukum cuma harus memenuhi syarat tertentu, yang biasanya dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu, SKTM, atau dokumen sejenis dari pejabat yang berwenang. Tuh, meskipun pro bono, kualitas pro bononya itu harus, kualitas pengacaranya harus dikedepankan. Bukan terus pro bono terus asal-asalan, bukan begitu. Oh, pro bono itu berarti dari bahasa Latin ya, Mr. Ji ya? Saya kirain cuman ucapan-ucapan kita aja pro bono gitu. Gak taunya memang ada dari bahasa Latin pro bono itu ya, Mr. Ji. Oh, kamu baru tahu ya? Saya baru tahu, tapi ada yang dari Indonesia, Mr. Ji. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Berarti kamu baru tahu ya?
Baru tahu saya kalau misalkan Prabono itu dari bahasa Latin, tapi dari bahasa Indonesianya Prongono loh. Oke. Dapat taunya dari mana? Dari mana lagi kalau bukan di roomnya Mr. Z bicara? Apakah Mr. Z ini menyesatkan? Enggak. Tentu tidak. Tidak, tentu sangat tidak, sangat-sangat tidak Ada lagi, menyesatkan. ada lagi, Memberikan ada lagi selain pro bono dan pro ngono, ada lagi pro rong. No. Oke. Ada lagi pro Ada rong. lagi Pro Rio. Oke. Saya ingin kalau ada pro bono berarti ada Ari Porong. Nah, udah itu aja udah. Bang Ai, silakan narasikan Bang Ai. Apakah Bang Ai ini termasuk pro bono? Waduh, saya belum punya sertifikatnya untuk bisa ngasih layanan pro bono, Mr. Z. Iya, Mr. Z. Saya cuma pengen gini, ada yang menggelitik. Sebenarnya kemarin pas Prof. Imran naik itu, ada satu yang menggelitik sebenarnya terkait wewenang hakim. Jadi ada narasi di sebelah, dan bahkan tadi ada yang di bawah tapping-tapping, itu mengesankan hakim ini punya apa istilahnya ya, wewenang yang super, yang melebihi di atas undang-undang. Ini baru kali ini nih ada manusia Indonesia yang bisa super di atas undang-undang. Bahkan ketua MPR atau presiden sekalipun itu harus taat kepada undang-undang. Nah ini nggak tahu nih, ini siapa yang ngajarin nih? Nggak tahu belajar dari siapa juga gitu ya. Nah ini yang penting harus dikasih tahu. Ini mulai clue-nya menarik ketika kemarin Bang Tony ditanya sama hakim ya Mr. Zia. Ini bagaimana, waktu itu saya lupa momennya apa, sebelum kemudian tanya bagaimana penasihat hukum, langsung jawab sesuai acara pidana aja Pak Hakim, kira-kira gitu ya. Nah itu kan sebenarnya bahwa hakim pun bekerja dengan ruang yang sudah dibatasi dengan acara pidana. Nah, tadi ada juga penjelasan bahwa sah nggak sah hakim pasti cerdas untuk memutuskan. Betul, iya. Tapi hakim yang cerdas itu tidak hanya bisa nurut sama cerita kata-katanya, atau bahkan adanya bukti tapi kualitas buktinya meragukan, apalagi yang tidak jelas, gitu. Nah, hakim di sinilah hakim cerdas itu yang hakim yang bisa berpikir kritis, yang bisa melihat situasi apa yang terjadi di pengadilan itu layak atau tidak, itu kualitasnya bagus atau tidak, sesuai aturan atau tidak, sesuai koridor hukum atau tidak. Nah, itulah hakim bisa menilai itu. Itulah hakim yang cerdas. Tidak hanya sekedar terima menu yang sudah ditawarkan oleh jaksa penuntut. Kira-kira gitu, Mr. C. Naik kanjeng. Ini teman-teman, ini pun ada di dalam KUHP. Ada juga aturannya di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Ya. Naik dulu kanjeng, nanya apa kanjeng? Nggak boleh nanya di tappingan, naik sini. Gitu. Kalau hanya tapping mah kita banyak kuman yang tapping soalnya. Naik aja, naik. Naik. Kalau naik, oke naik. Kalau nggak naik ya repot saya mau jawab bagaimana. Kalau hanya saya ini seorang hakim kemudian mau bertanya tapi suratnya saja yang datang ya nggak bisa. Saya harus ketemu mulut dengan mulut lah. Begitu Pak Kanjeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu semua yang ada di atas maupun di bawah. Amin. Iya. Jadi saya mau bertanya nih Mr. G ya. Untuk yang besok kan sidang pledoi ini Mr. G. Nah, yang saya tanyakan begini Mr. G. Andaikan sidang besok itu Pak Tony RM itu tidak hadir dalam sidang pledoi besok, adakah pengaruhnya atau tidak ada pengaruhnya ini untuk di sidang tersebut ini Mr. J? Oke, terima kasih. Oke, sidang itu Pak, sidang pledoi
itu adalah pembacaan ya, pembacaan daripada produk. Jadi apa namanya, dokumen ya, dokumen pembelaannya nanti akan disampaikan. Tony hadir atau tidak, Tony udah komunikasi bahwa itu Tony adalah pengacara daripada Ririn sampai detik ini. Ya, tidak ada pencabutan. Bahkan saya bertanya, jujur sama saya Pak Tony, Ririn itu sebenarnya mengakui apa tidak perbuatan pembunuhan? Tidak. Sudah dikerasin. Sudah. Kalau memang dia bilang tidak, ya tidak. Udah berkali-kali saya bertanya. Dan bagaimana cerita Pak? Bagaimana contoh ya? Teman-teman semua yang ada di bawah. Seandainya saja ini saya Ririn. Seandainya ini saya Ririn. Kamu mau nanya apa kepada saya? Mr. G. Ini Ririn ya. Mr. G, kamu membunuh. Kalau aku bilang nggak tahu, ya aku bilang nggak tahu. Bukan berarti saya bertele-tele. Bukan berarti saya berbelit-belit. Tadi kan saya sudah bilang. Tidak, teman-teman. Tidak. Kalau saya bilang tidak. Kalau saya ada di situ, ya saya ada di situ. Kau ngapain di situ? Ya saya bilang. Masalahnya, apa yang dinyatakan oleh dia nggak didalami terus. Masalahnya itu di situ. Yang salah siapa? Harusnya jaksa tanya. Apa itu? Beras. Berasnya kau bawa kemana? Sama siapa kau bawa saya itu? Tapi kan nggak ditanya. Seolah-olah itu nggak penting. Kan harusnya ditanya semua itu. Kenapa? Ada nervous di situ. Di belakang itu penonton itu, pengunjung itu, sebenarnya keluarga korban itu, pengunjung itu sebenarnya. Tapi semua itu pendukung Ririn, dukung mati. Berteriak itu, hukum mati dia, begitu. Jadi bagaimana nggak nervous mau bicara? Sulit. Nah, hadir atau tidaknya Tony tidak masalah buat persidangan, karena itu tahapan yang harus dilalui. Ada timnya yang hadir di situ, nggak ada masalah. Karena sejatinya Tony diam bukan berarti apa ya, tidak bekerja, tapi justru pekerjaannya itu dari diam itu. Luar biasa kalau orang seperti dia masih bisa bicara sekarang ini, diserang dari berbagai penjuru, termasuk para kuman-kuman itu. Bahkan teman sejawatnya sendiri pun menyerang. Gila nggak kalau begitu? Iya, Mr. J. Mr. G, saya buka aja nih Mr. G. Jangan. Saya adalah timnya Bang Tony yang mendampingi Bang Tony kemanapun Mr. G. Jangan dibuka. Nggak apa-apa, biar clear. Iya. Jadi apa yang saya sampaikan tuh bukan katanya, tapi saya mendengar sendiri gitu. Apa yang saya omongkan tadi benar apa salah? 100% benar Mr. G. Kenapa nggak 125? Cukup 100 saja Mr. G, bisa beli ini kuota. Oke. Tadi Kanjeng sudah saya Izin Mr. J, ini tadi sore saya kan mendapat info itu dari Ketua LBH Gazanfar ya. Kebetulan Kang Fahmi itu sebagai Ketua LBH Gazanfar itu bersama Bang Tony dan juga rekannya Bang Tony itu mendatangi lapas waktu hari Jumat itu. Betul. Ya, kemudian kan saya tanya, Bang Tony itu kenapa nggak hadir? Saya bilang kan gitu. Oh ya, lagi ini aja, karena masih ada besok tuh mau ke Jakarta lagi, mau sidang kasus yang lain. Nah, sekarang lagi ngonsep untuk pledoi besok, itu nanti Pak Jerry yang membacakan katanya. Luar biasa. Karena Tony tahu ya. Ada banyak narasi liar, banyak kuman-kumannya. Artinya Tony itu kabur ya ketika ini, segala macam lah pokoknya yang menjelek-jelekan Bang Tony lah. Cuma ya. Nah, oke. Iya, sampai iya situ ya. Sampai iya itu artinya sudah titik. Saya kasih tahu ya teman-teman. Saya mungkin teman-teman tahu lah, dulu ada Bang Dev nih. Bang Dev tahu bagaimana saya diserang. Iya nggak Bang Dev? Bang Dev? Tunjukkan pesonamu Bang Dev. Itu mute itu. Jangan ngomong terus, itu di mute itu. Ya.
Ini saya kasih tahu ya, bagaimana saya diserang. Nggak ada masalah teman-teman, saya tetap akan menyuarakan. Pada akhirnya, diam dengan sendirinya. Itulah fakta ya. Oke teman-teman, tadi saya ini terkait apa pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini. Ini kok pada nggak ada kepalanya ya? Apa mau diturunkan ya? Ini woman and law ini nggak ada. Ini Ada kacau. telepon, ada telepon ya. Oh, oke. Saya ingin kasih tahu bagi apa yang dinamakan tadi kaitannya dengan jika bukti-bukti itu meragukan. Bukan saya yang ngomong, ngapain saya ngomong? Nanti dikira saya ini membela-membelo. Enggak, saya tuh ngikutin aja ini asisten saya ini. Ya. Asisten kamu enggak mau ngomong, asisten. Ini ya. Asistennya nggak mau ngomong dia nih. Kemarin sudah dibahas sih sebenarnya namanya indubio pro reo itu. Iya, betul. Ya coba dijelaskan apa itu indubio pro reo. Sebentar, Mr. G. Dobio Prorero. Indubio pro reo. Jadi apa ya? Itu Mbak Woman mungkin, Mbak Woman selaku praktisi hukum juga, Indobio Pro Reo. Apa itu Mbak Woman? Lah ini pada di mute semua ini. Ya saya aja nih, dengerin ya. Indubio pro reo adalah asas hukum Latin yang berarti jika terdapat keraguan-raguan, putusan hakim harus berpihak pada terdakwa. Prinsip ini mewajibkan hakim untuk memutus bebas seseorang dari dakwaan apabila alat bukti yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahannya tanpa keraguan. Makanya selalu saya bilang, teman-teman, kalau jaksa menghadirkan sudah membuat dakwaan, kemudian mengajukan tuntutan, alat buktinya itu jangan meragukan. Kalau memang sudah cukup bukti dan yakin, tuntut dia. Jangan meragukan. Kemarin saya menantang siapa nih? Bang Ai. Tolong dibaca, kemudian dibuat resume singkat terkait dengan apa yang terkait dengan tuntutan. Ceritanya seperti apa? Saya bilang selama 32 tahun saya dinas, saya mengabdi dengan kasus-kasus seperti ini, tidak pernah menemukan ini. Di saat tuntutan, ceritanya itu belum nyambung. Di saat sudah dibacakan tuntutan, inti ceritanya tuh nggak ada. Saya tantang ini Bang Ai, silakan Bang Ai, saya kasih waktu 2,5 minggu. Uraikan itu ceritanya. Bisa ketemu nggak kira-kira Bang Ai? Bisa Mr. Z, tapi bisa pusing. Nah, bisanya bisa tapi pusing. Maksudnya bukan bisa mengurai tapi bisa pusing. Nah, gitu. Ari Porong aja enggak. Dalam pernyataannya jelas saya tidak mampu nih. Ternyata sulit juga ya merangkai. Merangkai itu artinya begini loh. Oh, datang dari Jakarta, kumpul di Semarang. Yang dari Surabaya, kumpul di Semarang. Yang dari Jogja, kumpul di Semarang. Habis ke Semarang, jalan-jalan habis kumpul dari Semarang. Ini contoh ya, namanya mengurai itu. Dari Jogja kumpul di Semarang, dari Solo kumpul di Semarang. Habis itu berangkat bersama-sama menuju Solo. Menuju Jepara. Habis di Jepara, berangkatlah dia naik perahu menuju pulau apa itu? Pulau apa sih Jepara itu? Pantai apa itu? Pulau. Habis itu sampai di situ dia berenang.
Habis itu dia, itu loh urut-urutannya itu. Pulau Karimun, ya Pulau Karimun, maaf lupa aku. Pulau Karimun Jawa. Kayak begitu namanya mengurai. Jadi biarpun dari Surabaya, biarpun dia dari Jogja, biarpun dia dari Solo, biarpun dari Jakarta, itu pada akhirnya tuh berangkat perjalanan menuju ke Jepara. Habis di Jepara di sana, kemudian nyebrang laut menuju ke Pulau Karimun. Di Pulau Karimun dia berenang, bakar-bakar ikan. Itu namanya mengurai. Lah ini tidak, ini jam segini aku ada di TKP. Jam segini juga aku ada di hotel. Bingung kan orang? Silakan diurai dulu. Bang Ai, pandangan awal aja Bang Ai, pandangan awal seperti apa Anda? Lihat dakwaan di awal juga sudah mulai aneh ya, khususnya terkait timeline ya, banyak yang nggak masuk akal secara waktu Nggak dan bagus, jarak ya. nggak bagus. Bang Ai, Ya, Bang Ai nggak bagus, suaranya nggak bagus. Coba halo. ganti dulu. Cerita. Bentar, Coba diurai bagaimana ceritanya itu. Di mana? Di mana titik-titik anunya? Apa ini, Titik-titik Mister? kejanggalannya gimana? Silakan. Oh, titik-titik kejanggalannya memang udah banyak sekali ya, Mister. Misalnya begini, setiap saksi itu tidak ada satupun yang arahnya ke Ririn. Saksi ini ya, selain saksi perbalisan dari penyidik ya, saksi-saksi yang dihadirkan itu tidak ada satupun yang arahnya ke Ririn. Sinyalku Yang ya? kedua, masa Mister? Ya, Tadi Bang Ai sih sebenarnya jelas ya, silakan. Mister. Ya, ya Ah, silakan. tidak ada satupun yang arahnya ke Ririn. Lalu yang kedua, dikatakan Palu tersebut, Palu itu 2 kali dihadirkan saksi. Saksi yang tukang potong las. Yang pertama dia bilang itu stainless warna silver. Lalu yang kedua ketika ditemukan Palu yang tiba-tiba masuk, Bim Salabim masuk Palu lalu dikatakan warnanya hitam. Lalu kemudian CCTV yang jam 5 yang awalnya digadang-gadang sebagai Ririn, lalu kemudian diakui oleh Priyo bahwa itu adalah Priyo dan pada akhirnya endingnya di tuntutan hilang. Nggak ada lagi tuh tuntutan mengenai jam 5 lewat 1 itu tuh nggak ada lagi. Kemudian datanglah tiba-tiba Simsalabim CCTV yang berkaitan dengan pengakuan Priyo, yaitu ada TKP kedua. TKP kedua, sementara CCTV itu samar-samar, ya mungkin kita ibarat kena katarak lah ngelihatnya, gak bisa jelas di situ. Tapi bagaimana mungkin orang dituntut hukuman mati dengan CCTV atau bukti CCTV yang samar-samar? Jadi tidak lebih daripada pengakuan si Priyo. Kalaupun dikatakan ditemukan darah, rasanya TKP itu udah berat terkontaminasi. Udah terkontaminasi berat. Karena kalau dari yang saya pernah dengar sebelum-sebelumnya saksi ahli laboratorium forensik, darah itu bisa jadi alat itu bisa jadi positif sebagai darah itu kadang-kadang ada dari tanah atau dari karat atau dari apa itu bisa. Jadi kan tetap itu diragukan karena tidak genuine dan tidak dari awal. Padahal CCTV itu didapatkan dari bulan September. Kedengarannya begitu, Mister. Dari bulan September udah di ini. Tapi di dalam tuntutan itu tidak disebutkan CCTV itu diambil tanggal berapa. Itu yang kesekian, sampai lupa udah yang keberapa itu ya, Mister. Lalu kemudian masih banyak lagi sih sebenarnya daripada kayak dari jaksa, dakwaan, kejanggalannya lagi dari dakwaannya itu sendiri. Dakwaannya ke kanan, kesaksiannya ke kiri, tuntutannya ke atas, terus penjabaran tuntutannya ke atas, terus tuntutan untuk divonisnya ke bawah. Jadi nggak nyambung. Ya barangkali ada yang bisa nambahin karena terlalu banyak, jadi saya juga ini Mister mengulang satu-satu. Jadi Iya, sampai di situ iya. barangkali ada lagi yang mau nambahin Mister.
Ya, ini ada tappingnya Mister di Z mau bawah. ngomong deh, Mister Z. Oh ya, ya, silahkan. Ngomong, Bu. Ngomong, Bu. Ya ngomong apa-apa ya. Maaf tadi bukannya nggak ngerespon karena memang nyimak terus. Saya ini masih mahasiswa ya. Jadi pengetahuan secara hukumnya lagi belajar sama Mister Z dan suhu-suhu yang ada di atas. Cuma Mister Z kan dengan kejanggalan dan ketidakberpihakan JPU terhadap Ririn itu bagaimana ya trik dan argumentasi nanti kuasa hukum Ririn gitu, karena kan dia tidak ada seenggak-enggaknya tuh kayak JPU memilih Prio ya dengan keterpihakannya dia. Terus kalau si Ririn itu gimana tuh kira-kira tuh Mister Z untuk Pak Tony ya? Mungkin di sini ada celoteh yang jadi timnya Pak Tony gitu. Kira-kira dengan dia membantah atau membela Ririn dari pledoi itu dengan barang bukti CCTV yang loncat-loncat, yang terus dengan palunya, dengan Ririn mempertahankan argumentasinya bahwa dia tidak pembunuh, sedangkan Ririn selama ini kan dalam sidang juga tidak diberikan suatu kesempatan gitu loh Pak. Gimana tuh mungkin Pak celoteh atau gimana bisa menjawab gitu Pak sambil saya simak ya Pak ya. Ya, Mr. G izin, saya tadi sore kebetulan sudah bikin status ya, saya bacakan statusnya nih Mr. G terkait dengan ini ya. Masa status dibacakan? Ya, status saya Mr. G, tenang Mr. G. Jadi saya bikin judul itu tuntutan hukuman mati hanya berdasarkan kata Prio. Wah, itu mah judul saya, kenapa diambil? Ah, yang bener sih Mr. G. Coba lihat di YouTube saya tuh, pasti judul saya ke situ. Oh, sorry Mr. G, aku belum tahu YouTube Saya akan somasi Anda. Oh, boleh Mr. G. Somasinya pakai sambal apa pakai ini? Pakai terasi. Saya bacakan ya Mr. G ya. Barangkali nyontek yang saya nggak tahu, tapi saya nggak nyontek asli Mr. G. Kelemahan pembuktian JPU. 1. Minim alat bukti. Pasal 183 menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Dalam perkara ini, konstruksi tuntutan JPU pada dasarnya bertumpu pada keterangan Prio sebagai sesama terdakwa. Apabila keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain yang sah dan saling menguatkan, maka syarat minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 tidak terpenuhi. Yang kedua, doktrin unus testis nullus testis. Waduh, benar nggak tuh Mr. G bacanya tuh? Ya, tulus testis. Ya, terus. Mengandung makna bahwa satu saksi bukanlah saksi. Dalam perkara ini, keterangan Prio yang digunakan untuk memberatkan Ririn tidak diberikan di bawah sumpah, artinya tidak disumpah, dan tidak memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi lain. Berdasarkan pasal 237 ayat 1, keterangan satu saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ayat 6, keterangan saksi yang tidak disumpah yang saling berkesesuaian walaupun bukan merupakan alat bukti dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti apabila sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah. Nah, dengan demikian keterangan Prio tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk membuktikan kesalahan Ririn, terlebih sebagai dasar tuntutan pidana mati karena tidak ada kesesuaian dengan saksi yang lain, Mister. 3. Keterangan Prio mengandung konflik kepentingan. Prio merupakan pihak yang juga berstatus terdakwa dan memiliki kepentingan langsung terhadap hasil perkara. Oleh karena itu, keterangan yang menyudutkan pihak lain harus dinilai secara hati-hati karena berpotensi sebagai bentuk shifting of blame atau menyelamatkan diri. Menjadikan keterangan tersebut sebagai pondasi utama tuntutan pidana mati merupakan kelemahan mendasar dalam pembuktian dan tidak sejalan dengan prinsip peradilan yang adil. 4. Sidik jari pada benda non alat kejahatan tidak membuktikan ya. Siap. Kalau kamu melanjutkan itu,
itu sama halnya, bukan, ini mohon maaf ya saya bilang ya, Gak apa-apa. itu nanti pembodohan. Pembunuhan gimana tuh, Mister? Nah, karena undang-undang dasarnya, dasar yang Anda pakai itu yang lama. Yang mana nih, Mister? 183. Iya, itu yang lama itu. Yang barunya berapa ya, Mister? Ah, yang barunya ini tak kasih nih, Ya. 244. Oh, 244. Oke, ralat diterima, Mister. Tapi bunyinya mirip ya, Mister ya? Sama ya? Ya, ya saya mau bunyikan. Kalau kamu mau mendengarkan, saya bunyikan. Boleh. Bunyikan, Mister, biar saya belajar. Iya, makanya kalau diteruskan itu ke 183, 184 itu yang kemarin. Jadi ini buku saya ini kan dua nih, yang lama sama yang baru. Saya pakai yang 183 saja, Mister. Ya, Yang oke. 237 kan termasuk yang baru ya? Itu yang lama itu, makanya saya baca nih. Boleh. Woman belajar di sini ya, woman ya. Pokoknya Siap, belajar. siap. Saya belajar siap. Ya, kalau kamu belajar sama saya, insya Allah tidak salah kamu. Jadi pengacara hebat nanti kamu. Amin, amin, amin. Amin, Doain amin. Mr. Z. Nih, pasal 244 KUHP yang baru. Kalau yang dibacakan tadi Pak Celoteh itu lama tapi nggak jauh beda ya. Nih, dengerin. Dalam hal hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan. Tapi aku minta tap-tap layar dulu lah, Ya, ingat ya teman-teman ya, pasalnya di 244. Saya ulangi lagi, ayat 1. Dalam hal hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan. Oke. Ayat 2. Dalam hal hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas. Dalam hal hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Ayat 4. Dalam hal terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud ayat 2, terdakwa yang ada di dalam tahanan dilepas dari tahanan sejak putusan diucapkan. Ayat 5. Dalam hal terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dan penuntut umum tidak melakukan upaya banding. Terdakwa yang ada di dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan. Ayat 6. Dalam hal terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim dapat memerintahkan terdakwa ditahan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 100 ayat 5. Wis Pak, pasal 244 ya Pak. Oke, siap, Mr. G. Saya terima ralatnya. Oke, segera dihapus Pak. Nanti statusnya sudah sampai ke Pak Prabowo nanti. Wah, ini salah, ini kan nggak enak kan? Siap. Oke. Mau dilanjut atau cut off? Udah di sini aja. Nggak apa-apa teman-teman nggak apa-apa. Kalau Anda bukan praktisi hukum, Anda bukan orang-orang hukum, itu nggak masalah teman-teman. Betul. Nggak akan ada yang nuntut. Nah, saya sebagai praktisi hukum, saya harus memberitahukan, begitu kan?
Sepakat. Nah, Anda tidak salah. Saya punya kewajiban. Karena kalau menyalahkan Anda berarti tidak ada perbaikannya, justru saya yang repot. Ya nggak? Betul. Nah, saya perbaiki dan Anda mengikuti. Gitu aja, tapi nanti, jangan sekarang. Nanti kehilangan kesempatan. Ya, kalau yang itu tadi pasal 183. Kemudian di 184 itu alat bukti. Alat bukti itu ada 5. Sekarang ini dengan yang baru alat buktinya ada 8. Yap, Mister. Oke, teman-temanku, woman in law sudah ya, sudah clear ya, nggak ada pertanyaan ya. Ya, clear. Saya tetap nyimak ya sambil belajar ini. Oh Makasih iya, banyak loh, harus dosen. belajar. Loh, Siap. wajar kalau mahasiswa itu belajar, kalau dosen ngoceh, ngono loh. Ya, siap, Mister. Oh, oke, ini ada Bu Yulia, Ibu Yulia, Bu Yulia. Waduh, Siap, Mr. J. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mr. J. Selamat malam teman-teman yang di atas maupun yang di bawah. Malam, Kak Bu Yulia. oke, terima kasih ya sudah. Saya